Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan materi tentang garis dan sudut. Kita akan membahas tentang sudut. Oke. Di sini pengertian sudut adalah daerah yang dibentuk oleh pertemuan antara dua buah sinar, ya. Sinar itu berarti ada arahnya. Nah, itu berarti sinarnya BA sama BC. Nah, sudut itu daerah yang tengah. Tuh, tengahnya itu yang warna biru itu disebut sebagai sudut. Sudut dinotasikan sebagai itu ya, ada notasinya. Terus satuannya biasanya pakai derajat. Oke, sekarang kita akan mencoba menghitung atau mengukur besar sudut menggunakan busur. Silahkan disiapkan dulu busurnya. Untuk menghitungnya, titik yang di tengah itu ditaruh di titik sudutnya. Ya, taruh di titik sudutnya. Kemudian garisnya itu harus dipaskan dengan garis yang ada di busur, ya. Garis yang ada di busur harus dipaskan dengan garis atau kaki sudutnya. Oke, setelah itu kita hitung dulu. Titiknya kita paskan, garisnya kita paskan, baru kita baca berapa besarnya sudut. Oke, harus benar-benar pas ya. Nggak boleh melenceng atau miring gitu, nggak boleh. Harus pas. Oke, nolnya dari situ berarti, nah di situ besarnya 52,5 ya. Kalau nanti mau lebih sensitif lagi atau lebih jelas lagi, kita bisa memperpanjang kaki sudutnya. Nah, oke, kita perpanjang dulu biar memastikan apakah benar 52,5 derajat. Satuan yang biasanya digunakan itu derajat ya. Di busur itu satuannya derajat, bukan radian. Oke, ternyata benar 52,5. Nah, paskan di 52,5. Nah, sekarang kita hitung sudut yang beta. Sudut yang beta juga gitu, karena gitu ya, akhirnya kita balik busurnya agar pas sesuai dengan titiknya, terus garisnya juga dihimpitkan ya. Titiknya, pojokannya itu, titik sudutnya ditempelkan ke titiknya busur. Terus kaki sudutnya ditempelkan ke garis yang ada di busur. Kalau kamu pakai yang sebelah kiri, berarti nolnya mulai dari kiri. Kalau sebelah kanan, berarti nolnya mulai dari kanan. Oke, kita ukur sekarang besar sudutnya. Oke, harus pas ya. Titik sudutnya sama kaki sudutnya. Oke, nah itu sekitar 37, karena nolnya itu dari sebelah kiri. Bukan 42 ya, karena kita memulainya nolnya dari sebelah kiri. Berarti kita pakai nol yang bawah. Oke, 37 derajat. Oke, sekarang kita akan menghitung yang gamma. Sama ya, titik sudutnya kita paskan di busurnya, terus kaki sudutnya kita paskan juga di garis yang ada di busur. Nah, itu jelas 70 ya. 70 derajat. Tanpa perlu diperpanjang karena garisnya sudah pas. Kalau misalnya kalian kesulitan, nanti diperpanjang aja. Oke, yang terakhir yang theta, caranya juga masih tetap sama. Titik sudutnya diberikan ke titik, dihimpitkan ke titik yang ada di busur, garisnya. Nah, mulai nol dari kanan situ ya. Muter set, ketemunya itu 140, berapa itu? Sekitar 147 ya. Oke, selanjutnya jenis sudut ada sudut lancip. Itu 0 sampai 90 derajat, berarti dia bahasa Jawanya lincing ya, lancip. Ada sudut siku-siku, besarnya 90 derajat. Terus sudut tumpul itu yang lebih dari 90 derajat, tapi kurang dari 180. Sudut lurus itu garis lurus, itu 180 derajat. Sama yang terakhir itu sudut refleks, antara 180 dan 360 derajat. Berarti
Nah, kebalikannya sudut yang tumpul. Oke, menentukan busur besar sudut jarum jam. Satu lingkaran penuh itu ada 360 derajat. Karena dalam jarum jam itu ada 12, berarti besar tiap jamnya itu adalah 360 dibagi 12, yaitu 30 derajat. Kalau di contoh di gambar itu, dia kan ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 ruas, berarti 4 kali 30 derajat. Ya, setiap jaraknya itu loh, dari 12 ke 1 itu sebenarnya 30 derajat. Oke, sekarang kita akan melukis sudut 90 derajat. Nah, sudut-sudut istimewa sebelumnya kita harus menyiapkan penggaris, jangka, pensil, dan penghapus ya. Oke, kemudian untuk mengukur sudut, langkah yang pertama adalah membuat garis yang melalui titik A. Ya, kita bikin garisnya. Bikin garis dulu. Pakai penggaris ya, kalian jangan asal bikin garisan. Harus pakai penggaris. Oke, kemudian dengan menggunakan busur, ini kita tarik dulu. Nah, itu dengan kita bikin busur ya. Dari titik A buat busur dengan ukuran tertentu, terserah kalian. Mau ukuran apa yang memotong garisnya, ya. Nah, memotong perpotongan garisnya itu di titik B dan C. Nah, itu titik B dan C. Nah, di Bu Putri garisnya kurang panjang ya, jadi nggak kelihatan kalau memotong. Ini saya perpanjang dulu garisnya. Nah, itu di titik B dan C. Terus dari titik B dan C, buat busur yang berjari-jari sama. Tadi ya sama Bu Putri, ditambahin. Awalnya segitu tak tambahin ya. Ditambahin. Bisa di atas, bisa di bawah. Tapi karena di atas itu nggak cukup punyanya Bu Putri, jadi ditaruh di bawah. Saya taruh di bawah. Nah, dari titik B ya, busurnya di titik B, kita bikin busur. Sama, dari titik C kita juga pakai busur yang sama, jangan diubah jangkanya. Jadi tetap ukurannya tetap dari titik C. Nah, sampai ketemu nanti titik potongnya. Nah, kita bikin dulu. Seperti itu. Oke, baru itu kan ada titik potongnya. Baru ditarik garis dari titik A ke titik yang perpotongannya itu. Titik A di situ sama titik perpotongannya. Oke, kita tarik garis. Nah, jadilah sudut 90 derajat. Itu 90 derajat. Oke, kalau nggak percaya kita hitung pakai busur. Dengan cara yang tadi ya, cara menghitung busurnya sama. Titiknya dihimpitkan, titik kaki sudutnya dihimpitkan juga. Nah, itu jelas ya, 90 derajat. Nolnya dari situ. Oke, set 90 derajat. Oke, udah benar. Oke, karena yang di atas nggak cukup, jadi Bu Putri itu naruhnya di bawah. Kalian kalau bikin boleh di atas, boleh di bawah. Sekarang yang melukis sudut 60 derajat. Untuk sudut 60 derajat, pertama buat garis yang melalui titik A. Ya, sama kita bikin dulu garis yang melalui titik A. Kalau tadi titik A-nya itu di tengah, ya, yang 90 derajat. Yang 60 derajat ini, titik A-nya ada di samping. Boleh samping kanan, boleh samping kiri. Ada di ujung garis ya. Oke. Kemudian dari titik A dibuat busur lingkaran yang memotong garis di titik B. Jadi bikin terserah ya busurnya yang memotong garis. Jadi harus ngelewatin garis itu. Set dibikin. Nah, di situ itu adalah titik B. Titik perpotongannya. Ya, dari titik B buat busur lingkaran dengan jari-jari AB. Jadi nggak boleh berubah, jangkanya harus tetap ukurannya segitu. Nah, terus dari titik B dibikin busur, ya kayak gitu. Nah, terus dari titik A tadi juga dibikin dengan jari-jari yang sama. Busurnya nggak boleh dirubah. Nah, itu ditarik lagi. Nah, itu kan ketemu titik potongnya. Sudah. Tinggal ditarik garis lurus dari titik B ke titik perpotongannya tadi.
Nah, di situ itulah sudutnya 60 derajat. Kita hitung lagi apakah benar 60 derajat. Sama ya caranya Mas Yan. Nah, ternyata benar 60 derajat. Oke. Sekarang kita akan membagi sudut sama besar. Jadi yang pertama kalian harus bikin sudutnya dulu nih. Bikin sudut dari dua sinar, AB dan AC. Jadi sinarnya itu A, yang bawah B, yang atas C. Kalian boleh pakai penamaan lain, P, Q, R, boleh ya. Oke, terus buat busur lingkaran dengan pusat di titik A sehingga memotong garis AB dan AC. Oke, kita bikin pusatnya di A, terus ini dibikin busur yang memotong kedua sinar tadi, kedua garis tadi. Berarti harus ngelewatin kedua garisnya, ya. Oke, setelah dibuat busur lingkaran itu, nah itu titiknya P dan Q ya, titik potongnya. Terus dengan jari-jari yang sama berarti jangkanya tadi jangan dirubah, jangan dikecilkan atau dibesar. Dibuat busur lingkaran di titik P dan Q. Nah, bikin dari pusatnya P dan Q. Oke, nah itu ketemu berpotongan di sebuah titik kan? Ketemu titiknya. Nah, setelah itu dihubungkan titik A dengan titik perpotongannya. Ya. Nah, kalau udah dihubungkan, tarik garis dulu. Itu anggaplah titik perpotongannya itu titik R ya. Oke, nah berarti sudut yang itu sama dengan yang bawah. Berarti sudut CAR sama dengan sudut RAB. Besarnya sama. Oke, sekian terima kasih. Jangan lupa dikerjakan tugasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.